Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Septia Jahri, mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Azhar Indonesia dengan NIM 0312523011. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai konsep akuntansi syariah, yaitu mencakup akuntansi sukuk, akuntansi wa'ad, dan akuntansi tabaruk. Menurut penjelasan DSN MUI, Fatwa nomor 137 tahun 2020, diketahui bahwa sukuk adalah surat berharga syariah atau efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan memiliki bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya atau musya atas aset yang mendasarinya atau aset sukuk atau usul al-sukuk setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulainya penggunaan dana sesuai peruntukannya. Fatwa MUI tersebut memperbarui fatwa sebelumnya atau Fatwa DSN MUI nomor 321 DSN strip MUI III X garing 2002 tentang obligasi syariah sebagai landasan penerbitan sukuk dan upaya mendorong perkembangan sukuk di Indonesia. Dilansir dari situs ojk.co.id, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang memiliki prinsip syariah. Sukuk ini dikeluarkan oleh emiten atau badan usaha yang berhak mengeluarkan kertas berharga dengan tujuan untuk diperdagangkan kepada pemegang sukuk. Pengusaha publik harus memberikan pembayaran kepada pemegang sukuk dalam bentuk bagi hasil atau margin atau fee serta mengembalikan dana sukuk saat jatuh tempo. Pemerintah pertama kali menerbitkan sukuk negara pada tahun 2008 setelah penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. SBSN merupakan salah satu instrumen pembiayaan APBN dan seiring berjalannya waktu mengalami peningkatan jumlah penerbitan dan menjadi salah satu pilihan pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dari sekian ragam produk SBSN, terdapat salah satu produk yang berfokus pada investasi pengelolaan wakaf. Pengertian wakaf sendiri menurut Badan Wakaf Indonesia atau BWI diartikan sebagai menahan atau berhenti atau diam di tempat. Konsep-konsep itu mengartikan makna wakaf sebagai proses menahan sebuah aset agar dijadikan permanen. Pada abad ke-16 diketahui wakaf tunai atau wakaf yang mulai meluas di masyarakat. Lambat laun, wakaf uang menunjukkan banyak potensi yang bermanfaat di masyarakat. CWLS, salah satu produk SBSN berupa kas wakaf link sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2020. CWLS merupakan SBSN yang diterbitkan dengan skema investasi sosial atau Socially Responsible Based Investment dengan cara book building di pasar perdana domestik untuk investasi pengelolaan wakaf uang oleh lembaga pengelolaan dana wakaf di mana imbal hasilnya akan dimanfaatkan untuk keperluan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Kas Wakaf Link Sukuk atau CWLS merupakan salah satu perwujudan program wakaf produktif dari Badan Wakaf Indonesia yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai fasilitator. Kas Wakaf Link Sukuk atau CWLS merupakan investasi sosial di Indonesia di mana wakaf yang dikumpulkan oleh Badan Wakaf Indonesia selaku nazir melalui Bank Muamalat Indonesia dan Bank BNI Syariah sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKSPWU akan dikelola dan ditempatkan pada instrumen sukuk negara atau SBSN atau surat berharga syariah negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan atau Kemenke dengan jangka waktu 5 tahun. Prinsip dasar sukuk. Yang pertama ada prinsip kepemimpinan. Sukuk didasarkan pada prinsip kepemilikan aset. Pemegang sukuk memiliki bagian kepemilikan atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk tersebut. Yang kedua, prinsip bebas riba. Sukuk diatur dengan prinsip bebas riba yang berarti tidak ada unsur bunga dalam transaksi. Pendapatan yang diterima oleh pemegang sukuk berasal dari bagi hasil atau margin. Yang ketiga, prinsip resiko dan imbalan. Prinsip resiko dan imbalan dalam sukuk berarti pembagian resiko dan imbalan antara penerbit dan pemegang sukuk dilakukan secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Akuntansi wa'ad.
Wa'ad secara etimologi bisa dikatakan sebagai janji. Konsep janji dalam transaksi keuangan bisa dipergunakan untuk janji yang bersifat tunggal dan paralel atau juga transaksi yang bersifat multi akad. Adapun definisi berkaitan dengan wa'ad adalah pernyataan kehendak dari satu orang atau pihak lain yang melakukan sesuatu yang baik atau tidak akan melakukan sesuatu yang buruk kepada pihak lain atau ma'ud di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI tentang konsep janji dalam transaksi keuangan dan atau bisnis syariah di Fatwa nomor 85 tahun 2012. Pengakuan konsep akuntansi wa'ad. Berdasarkan PSAK 111 tentang wa'ad, dikatakan bahwa pada saat satu entitas memutuskan untuk memberikan janji kepada pihak lain dan atau menerima janji kepada pihak lain, maka entitas tidak akan mengakui aset dan liabilitas yang terjadi dari janji tersebut. Terdapat dua aspek yang dijelaskan dari konsep pengakuan wa'ad tersebut, yaitu yang pertama, ketika entitas memberikan wa'ad kepada pihak lain, maka hal tersebut belum muncul dalam aset dan atau liabilitas di dalam penyajian laporan keuangan syariah. Yang kedua, ketika entitas menerima wa'ad dari pihak lain, maka hal tersebut juga tidak memunculkan aset dan atau liabilitas dalam penyajian laporan keuangan syariah. Pengungkapan konsep akuntansi wa'ad. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sifat dan luas dari pemberian atau penerimaan wa'ad serta dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada 1. Uraian mengenai kesepakatan pokok dalam wa'ad termasuk jenis, nilai, jangka waktu, dan pihak lawan. 2. Tujuan, kebijakan, dan pengelolaan resiko yang muncul dari wa'ad. 3. Dampak potensial wa'ad terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada akhir periode. Keempat, analisis mengenai dampak terhadap aset, liabilitas, penghasilan, dan beban pada saat akad dilakukan atas dasar wa'ad. Perbedaan akad dan wa'ad. Dalam wa'ad, term and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik atau belum well defined. Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral. Sedangkan dalam akad, term and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik atau sudah well defined. Bila salah satu atau kedua belah pihak yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia akan menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad. Akad tabaru. Kata tabaru berasal dari bahasa Arab yaitu tabaro, yang berarti sumbangan, kebajikan atau dharma, mencerminkan esensi dari jenis akad ini. Tabaru juga bisa berasal dari kata bir dalam bahasa Arab yang artinya kebaikan. Tujuan dilakukannya perjanjian menggunakan akad tabaru adalah untuk tolong-menolong, tanpa mengharapkan keuntungan atau return. Akad yang termasuk dalam jenis tabaru diantaranya kafalah, hawalah, rahan, hibah, wakaf, wasiat, ibra, wakalah, dan qiran. Akad tabaru memiliki 3 rukun utama. Yang pertama, orang yang memberi bantuan atau mutabari, peserta yang memberikan sumbangan. 2. Orang yang menerima bantuan atau peserta yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, barang atau jasa yang dijadikan bantuan seperti bantuan dapat berupa uang, barang atau jasa yang disepakati. Sementara dalam konteks asuransi syariah, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), tabaru adalah sebuah skema pengelolaan dana kontribusi yang didasari pada akad hibah. Dalam akad ini, peserta setuju untuk saling membantu satu sama lain dalam situasi kesulitan atau musibah dengan memberikan sumbangan sukarela kepada peserta yang membutuhkan. Macam-macam akad tabaru yaitu yang pertama peminjaman uang, yang kedua transaksi jasa, dan ketiga pemberian. Pentingnya akad tabaru dalam produk syariah. Prinsip utama akad tabaru adalah ketulusan niat, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaannya. Tak hanya menciptakan hubungan transaksi, akad tabaru juga membangun solidaritas dan kemanusiaan di antara pesertanya. Dengan mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai perjanjian transaksi, akad tabaru menjadi landasan yang kuat bagi produk-produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, prinsip ini memastikan bahwa setiap detail transaksi dijelaskan dengan terbuka dan pembagian manfaat atau resiko dilakukan secara adil. Misalnya, dalam asuransi syariah, akad tabaru membangun ikatan solidaritas di antara peserta di mana mereka saling membantu dan mendukung dalam situasi kesulitan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.